Shalom, Horas Madita Saluhutna. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga pagi ini kita dalam keadaan sehat dan semangat untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Namun, sebelum melakukan aktivitas, melakukan kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan melalui doa dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan kita hari ini, yang memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas kita, yang melakukan untuk kegiatan kita hari ini, kita diberangkatkan dengan firman Tuhan tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan: jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu sifat manusia adalah sangat sulit untuk mengakui kesalahannya. Pada zaman sekarang ini, manusia sangat susah, sangat sulit untuk meminta maaf. Mengapa demikian? Karena manusia itu selalu menganggap dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling suci. Namun pada dasarnya, kita semua ini adalah orang yang bersalah, orang yang berdosa. Dunia sudah tercemar oleh dosa. Karena itu, selama kita hidup di dunia ini, kita seringkali untuk berbuat dosa, kita seringkali untuk melakukan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Keinginan duniawi, kedegilan hati, keserakahan, hawa nafsu telah membuat manusia terjerat oleh dosa dan jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penebus dosa-dosa kita telah dikorbankannya nyawanya untuk keampunan dosa dan keselamatan kita. Itulah kasih karunia terbesar Allah di dalam hidup kita ini. Dosa-dosa kita sudah diampuninya, dan Allah telah menyucikan kita dari keberdosaan dan kejahatan yang kita lakukan. Tuhan telah mengampuninya. Jika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Ia adalah setia dan adil. Tuhan bukan sekedar mengampuni dosa-dosa kita, tetapi Ia juga menyucikan kita dari segala pelanggaran, kejahatan, dan dosa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 ini, kita diingatkan agar kita tetap mempertahankan keselamatan kita. Jika kita mau bertobat dan berubah dalam kehidupan kita pada saat ini, semua orang percaya yang bertobat pasti diampuni. Inilah janji keselamatan bagi kita, karena Dia adalah setia, adil, dan penuh dengan kasih setia di dalam kehidupan kita. Keadilan dan kesetiaan Kristus bagi kita adalah berdasarkan cinta kasih-Nya yang tak terhingga dan tak terbatas. Cinta kasih Kristus selalu nyata di dalam kehidupan kita. Jika kita mengaku dosa dan hidup kita adalah bertobat, kita akan diampuni, disucikan, dan diberkatinya. Maka berpegang teguhlah pada jalannya. Hubungan kita yang dekat dengan Tuhan akan dipulihkan ketika kita mengaku setiap dosa yang kita lakukan.
mengakui kesalahan dan dosa yang kita lakukan dapat memperbaiki hubungan kita bersama dengan Tuhan. Dan janganlah terus-menerus melakukan dosa dalam kehidupan kita. Janganlah terus berulang-ulang dosa yang kita perbuat kepada Tuhan. Jangan malu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sekecil apapun dosa dan kejahatan yang kita lakukan, sebaiknya diakui di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat semua dosa yang kita lakukan. Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Hidup melawan dosa memang tidak mudah, maka perlu tuntunan Tuhan agar dapat terhindar dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tuhan memberkati dan menuntun kita di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan dan kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan telah menyertai tidur malam kami, hingga pada pagi hari ini kami dapat merasakan napas kehidupan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalani aktivitas kami pada saat ini. Karena itu Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami, pekerjaan kami pada pagi hari ini, pada satu hari ini, kami berserah diri kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati kami, melindungi kami untuk melakukan kegiatan kami pada saat ini, untuk melakukan pekerjaan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya Tuhan menjagai kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu, jika ada pada mengalami sakit penyakit, jika ada pada duka cita, jika ada pada pergumulan hidupnya ya Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan mereka. Kiranya Tuhan menyertai mereka, agar mereka senantiasa bersandar kepadamu, agar mereka tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Tetapi melalui firman-Mu Tuhan, Engkau telah menebus kami dari dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat. Engkau setia dan adil, sehingga Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami agar kami dapat mengakui kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pekerjaan kami, kegiatan kami pada satu hari ini, sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Amin.